mata kuliah yang dibuka, tidak semua mata kuliah bisa dipertukarkan karena ada kalanya mata kuliah A di kita semester ganjil, di UPI semester genap, juga sebaliknya. Untuk angkatan 2022 ini mahasiswa belum ada. Nah, angkatan 2021 mata kuliahnya elektronika, mesin listrik, transformator, pengukuran, praktikum teknik instalasi listrik, dan penggunaan komputer. Jadi bagi teman-teman yang kuliah itu wajib untuk ikut. Nah, khusus untuk elektronika, Anda boleh ikut di kelasnya Pak Iwan ini, dan boleh diikut sama-sama Pak Iwan ya, di elektronika S1 TE, elektronika TE ya. Nanti bagi dua aja biar semua kebagian. Jadi jangan semua di sini. Jangan semua di kode seksi 233, sebagian di kode seksi 203. Ya. Kemudian bagi yang ambil mesin listrik, ya baik saya Pak Persiman, itu ngambil kode EL440, mesin DC dan transformator. Bahkan yang sama, yang ngambil matrikula trafo juga sama, itu ngambil mesin DC dan transformator. Ya, silakan yang ini ngambil ini juga sama. Ya, jadi baik yang ngambil mesin listrik maupun mengambil transformator, ngambil ini. Pak, saya ngambil dua-duanya Pak, mesin listrik dan transformator, maka ambil salah satu karena ini kodenya sama. Ya, kode kuliahnya sama. Oke. Bagi yang mengambil praktikum pengukuran listrik, maka ngambil di S1 Teknik Elektromurni, praktikum pengukuran listrik. Oke. Bagi yang mengambil praktikum teknik instalasi listrik, maka ke pendidikan teknik elektro, praktikum instalasi listrik. Nah, bagi yang mengambil penggunaan komputer dan sistem penggunaan komputer dalam sistem tenaga listrik, itu sebagian tolong ambil di kode EL378, sebagian EE517. Jadi kelas A ada di PTE, kelas B ada di sini. Ya, biar semua kelas ada. Dosennya sama, tapi kodenya beda. Angkatan 2020 yang ambil statistik, silakan ambil di mata kuliah probabilitas dan statistik. Ya, bagi yang mengambil pembangkit, ya, ini ada 3 kode seksi, silakan sebagian ikut yang kode EL367, yang berikutnya sebagian ikut EE411. Bagi yang ambil distribusi, wajib ambil EL442, ya, di pendidikan elektro. Bagi yang ambil transmisi, ngambil di EE415. Terus bagi yang mengambil energi terbarukan, sebagian ambil EL445, sebagian ngambil di EE509. Itu ya. Itu ini angkatan 2020 dan 2021. Lalu tahapannya bagaimana Pak? Tahapannya pertama adalah Anda harus daftar dulu ke sini. Siapa yang sudah registrasi? Sudah Pak. Sudah. Sudah dapat akun sama ID-nya? Belum Pak, belum ada email. Karena nanti akan ke sini nih. Ini kalau Permata, gini. Kalau coba Anda setelah itu buka permata.lptk.id. Username sama passwordnya nanti diisi. Setelah itu Anda silakan input mata kuliah. Nah, bagaimana panduannya? Sudah ada Bapak share panduan untuk mahasiswa. Pertama, Bapak sudah berikan link, kemudian Anda isi form. Ya. Formnya seperti apa? Formnya ini tadi ini buka ya formnya. Nick, NIM, nama, laki-laki perempuan, email yang mau dipakai ya, HP, IPK, sebagainya. Ya, oke.
Berarti ini dari sini baru nanti akan mendapatkan ID dan passwordnya. Kemudian Anda masuk ke Permata LPT ID. Masukkan username dan passwordnya. Ya, terus selamat datang di Permata LPTK. Kemudian membuat rencana studi. Jadi aplikasinya menampilkan halaman pembuatan rencana studi yang berisi daftar mata kuliah, tombol untuk menambah, link upload dokumen persetujuan PA, dan tombol pengajuan mata studi. Jadi daftar mata kuliah yang Anda ambil harus sesuai dengan yang ini. Ya, semua dengan UPI. Ya. Setelah Anda isi, jadi dibikin. Kemudian ada tambahan pilih mata kuliah apa yang Anda ambil. Ada banyak pilihan, tinggal Anda pilih. Tapi tolong dicari yang universitasnya adalah UPI, program studinya nanti pendidikan teknik elektro, terus otomasinya UPI sama teknik elektroniknya UPI. Dan lihat kodenya, ya, kode nama mata kuliah dicek, tanggal penutupan ada sendiri, nanti Anda tinggal pilih. Kemudian ini upload dokumen persetujuan PA. Setelah memilih mata kuliah, selanjutnya silakan upload dokumen persetujuan PA dengan klik tombol upload dokumen file PA. File yang dapat diupload adalah PDF, PNG, sama seperti itu. File yang akan diupload kemudian diklik tombol upload. Kemudian ini ajukan rencana studi. Setelah mengisi pilihan mata kuliah dan upload dokumen PA, maka rencana studi dapat diajukan ke prodi. Bapak ya, klik tombol ajukan ke prodi. Nanti di akun prodi akan muncul. Jika pengajuan Anda dikembalikan, Anda akan menerima email notifikasi dan perbaikan. Jika persetujuan diterima, maka akan menerima email notifikasi persetujuan. Nah, ini ajukan ke prodi, di sini diklik. Terus nanti untuk melihat nilai, nanti di sini muncul nilainya. Tapi nilainya itu bukan nilai akhir ya, nilai dari UPI saja. Kemudian download hasil ini juga bisa di-download. Ini tinggal diklik di sini download. Nah, ini kalau di sini ada sertifikatnya nih, sertifikat yang muncul. Program Permata LPT. Kemudian kalau Anda sudah login nih, Bapak juga login tapi pakai akun prodi. Nanti bisa kelihatan ini. Di prodi ada berapa mahasiswa. Berarti kalau Anda itu adalah outbound. Ya. Ini nggak muncul ya. Oh, berarti Bapak di sini. Nah, mahasiswa inbound artinya nanti mahasiswa UPI ke sini. Outbound itu artinya mahasiswa daftar mahasiswa elektro UNJ yang ke UPI. Ya. Nanti rencana studi Anda muncul di sini. Tinggal Bapak tentukan aksi setuju dan sebagainya di sini. Ya. Nilai juga nanti muncul di sini. Nilai outbound dan nilai outboundnya muncul di sini. Oke, itu dan secepatnya terakhir input mata kuliah kapan? Ada informasi? Halo? Sepertinya tanggal 26, Pak. 26. Jadi segera setelah sekarang semua daftar, kemudian tunggu email bisa sampai 1x24 jam, kemudian daftar sesuai dengan kodenya. Jadi Bapak tentukan saja, kalau ada satu mata kuliah kita, kemudian di sini ada 2, maka kelas A, B, dan C. Kelas A wajib ikut yang teknik elektro, kelas B wajib ikut yang ini. Kelas C bagi 2. Terus yang fisika A, B, C juga sama. Kelas A PTE, kelas B adalah TE, kelas C-nya bagi. Gambar juga sama. Oh, ini angkatan 2022 ya. Nah, ini angkatan 2021, maka elektronika itu kelas A elektronika kode EL233,
Terus yang B-nya adalah EE 202, C-nya dibagi 2. Kemudian mata kuliah penggunaan komputer juga sama, kelas A itu yang 378, kelas B yang 517. Kemudian pembangkit, karena 3 sesi, kelas A yang EL 367, kelas B yang EE 411, kelas C-nya bagi 2. Energi terbarukan juga sama, kelas A-nya masuk ke 445, kelas B-nya adalah EE 509, kelas C-nya bagi 2. Ya. Bapak nggak muncul ini ya. Ini, gambar ini ya. Jadi kalau yang tadi sama nih, elektronika, kelas A ngambil ETE, kelas B ngambil TE, kelas C-nya bagi 2. Yang bagi 2 adalah elektronika, ada 2 prodi, penggunaan komputer bagi 2, ini kelas A di PTE, kelas B di TE, pembangkit itu kelas A di PTE, kelas B di TE, kelas C-nya bagi 2, energi terbarukan kelas A di TE, kelas B di kelas A di PTE, kelas B di TE, kelas C-nya dibagi 2. Oke. Itu informasi ini perlu Bapak sampaikan secepat mungkin karena ini ditunggu sama UPI ya. Karena mahasiswa UPI sudah daftar, Bapak cek ya. Konfirmasi sudah daftar ke mata kuliahnya kita. Tinggal mahasiswa UNJ yang belum daftar ke sana. Mahasiswa belum muncul di sini. Yang inbound belum muncul. Jadi itu secepatnya silakan Anda punya waktu hari ini daftar dulu akun, kemudian dapat notifikasi, kemudian Anda input mata kuliah. Kalau ada apa-apa pertanyaan silakan di screenshot, kemudian kirim ke WhatsApp group untuk dikonfirmasi atau kita bantu. Sampai sini silakan kalau ada yang belum jelas. Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Maaf, Pak, ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya sampaikan satu-satu ya, Pak. Yang pertama, ketika misalnya kita udah ambil nih, Pak, berarti nanti di UNC kita nggak masuk kelas dosen bersangkutan ya, Pak? Ikut kuliahnya di UPI aja? Masuk, kan hanya 3 kali pertemuan. Jadi dari 16 kali pertemuan, itu 3 kali pertemuan dengan UPI. Kalau misalkan 2 kali, maka 14 kali dengan dosen UNJ, yang 2 kali dengan UPI. Jadi ini adalah sebagian, tidak full. Ya. Tentang waktunya nanti tentukan sama dosen UPI. Jadi kalau di data Bapak sih ada muncul contohnya ini ya. Mana tadi ya? Ini mata kuliah, misalkan mata kuliahnya elektronika ya. Elektronika. Ini UNJ, ya. UPI kan ini elektronika kan nih, sudah ada nih. Iya, Pak. S1 dan elektro, UPI, kodenya beda ini. Kodenya, lihat kodenya berarti yang satu itu elektronika, satu praktek elektro. Kalau di Bapak, kalau diklik itu nanti muncul nih dosennya siapa, nomor kontaknya berapa, emailnya apa. Nggak tahu nih, Anda bisa nggak ada? Harusnya sih ada kontaknya. Nanti segera dihubungi, salah satu menghubungi dosen UPI. Kalau bingung juga nanti bisa Bapak bantu nomor teleponnya, kemudian dibuatkan grup WA untuk dikomunikasikan. Nanti
setelah ada mahasiswa dari UPI sudah masuk ke UNJ, sudah masuk ke sana, baru nanti Bapak rapatkan di semua dosen prodi untuk sampaikan. Kalau sekarang rapat prodi belum ada mahasiswanya. Di UPI juga sedang proses input, kita juga belum input ke sana. Jadi segera input, karena mereka mau input, kalau kita nginput, kita harus input dulu. Karena mereka sudah buka tuh, Mbak. Di Universitas Negeri Jakarta sudah ada nih, elektronika. Ya. Dan kita ke sini ya, jangan ke kampus lain dulu. Kenapa? Karena sudah kebetulan ketemu mata kuliah yang sama. Ada lagi? Silakan, Sadam. Iya Pak, terus berikutnya kalau misalnya kita juga mau ngambil mata kuliah lain selain ada di tabel, tapi mata kuliahnya itu ntar ada Pak di semester selanjutnya, nggak di semester ini. Apakah boleh tetap diambil dan apakah akan tetap dikonversi di sekarang Pak? Mata kuliah itu dikonversi pada semester berjalan, tidak bisa di semester depan. Jadi mata kuliah itu saja yang, kecuali memang ada mungkin paling nggak 10 orang mata kuliah di angkatan kamu, tapi di sini ada, nanti Bapak harus hubungi dulu kaprodinya. Ya, karena bisa saja bahwa itu kuotanya diperuntukkan untuk kampus lain. Boleh nggak mahasiswa kita ikut? Misalkan, ini kan angkatan 2021 kan ada beberapa mata kuliah yang tidak ada. Ini kan baru 10 SKS ya. Jadi ada 20 SKS lagi yang di UPI tidak ada. Kalau ternyata di kampus lain ada, Anda tolong data dulu. Jangan di-input dulu. Nanti Bapak tanya dulu sama kampus sana, khawatir misalkan ketemu dengan Undiksa misalkan, atau dengan UNM. UNM sudah kerjasama dengan UNESA, misalkan kuota 30. Nanti kalau kita boleh, kita minta nambah 10 kuota gitu. Maka dia tambahkan jadi 40, baru kita bisa masuk. Jangan sampai ada input, terus jatahnya masuk UNESA mau ikut, nggak bisa. Tapi apakah diperbolehkan? Masih bisa diperbolehkan. Cuman kita harus kulunan dulu, tanya dulu. Kaitannya dengan kuota. Ada lagi? Tadi kan itu ada upload dokumen persetujuan dosen PA ya Pak. Nah itu kita kan semua barang-barang nih Pak. Itu berarti kita dapat format dari prodi aja atau perlu kita seorang-seorang ngajuin ke dosen PA masing-masing Pak? Itu ngajuin PA-nya itu berbasis sistem ya. Nah, kalau Bapak lihat di sini ya, bukan mana tadi ya? Panduan. Mana tadi? Rencana studi. Nah, kan di-upload. Upload link, upload dokumen persetujuan PA. Cuman diklik aja. Gedein misalnya. Ini nih. Ini kan sebelum klik ajukan ke prodi, ajukan ke sini dulu. Kan ini ada tambah mata kuliah tambah, terus di-upload ke dokumen persetujuan prodi, terus ini ajukan. Tapi secara detailnya mungkin Anda nanti lebih tahu lah, karena Bapak juga nggak bisa mengakses itu. Berarti udah ada dari sonanya Pak? Ya, kalau dilihat dari panduan sudah dari situ. Silakan. Satu lagi Pak, kalau di UPI itu dia dimulai kuliahnya tanggal berapa ya Pak berarti? Kan 3 pertemuan. Tanggal 1 September. 1 September. Masalah waktunya nanti nggak mesti harus hari pertama enggak. Tunggu keberapa nanti kesepakatan antara dua dosen besar. Setelah ini selesai, dosen Kaprodi UPI akan mengumpulkan semua dosen prodi, kita akan mengumpulkan semua dosen prodi, kemudian antar dosen prodi kita pertemukan dalam itu. Nah, baru nanti itu antar dosen prodi akan komunikasi, pertemuan keberapa, bahasnya apa, dan sebagainya. Baik Pak, dari saya cukup. Terima kasih banyak Pak. Oke. Tolong yang bagi yang nggak hadir dikasih tahu ya. Silakan yang lain. Ada yang belum jelas? Pak, saya Pak mau nanya Pak. Ya. Itu Pak yang kan tadi contoh misal di angkatan 2020 ada mata kuliah statistika ya, yang diambil di UPI tadi yang probabilitas ya. Nah itu di syakat kitanya perlu diambil juga atau dihilangin, dihapus juga Pak?
Jadi tetap diambil juga? Tetap, ini adalah program Permata. Jadi saya mau jelasin ya. Mahasiswa elektro tetap ngambil ke Siakat dan ngambil ke program ini. Jadi Siakat nanti nilai itu di Siakat. Nilai di sini itu ada nilai sebagian saja. Mungkin nilai startup, nilai 2 pertemuan, 3 pertemuan. Lalu nilai ini nanti akan digabungkan dengan nilai dosen yang di UNJ. Jangan sampai yang di UNJ itu nggak ikut ya. Karena ini program Permata Merdeka LPTK itu, Permata LPTK itu adalah pertukaran pelajar tapi nggak full. Sekalipun full tetap harus ngambil di sini karena nilai akhirnya di sini. Nilai akhirnya di Siakat UNJ. Ya, yang gitu. akun ini tuh hanya antara saja. Ya, yang ini tuh hanya akun antara saja. Lanjut, silakan siapa yang tanya lagi? Pastikan semua daftar dulu. Khawatirnya butuh waktu 1 kali 24 jam. Setelah daftar mata kuliah yang harus diambil sudah Bapak share di grup, akan dipilih. Jangan lupa kodenya. Kalau kelas A ambil pendidikan elektro, kelas B teknik elektro, kalau yang kelas C bagi 2. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang mata kuliah yang di UPI yang probabilitas dan statistik kan itu kan Pak adanya cuma 1 doang ya Pak, yang di pendidikan doang. Nah berarti itu kelas ABC masuk situ semua ya gitu ya Pak? Masuk semua. Oke Pak, baik Pak. Jadi kalau ini A2 ini masuk semua ke sini. Kuotanya udah dipersiapkan di sana. Jadi kalau seperti ini juga ABC masuk sini semua. Ya, masuk sama bawah. Jadi perhatikan juga kode mata kuliah. Pertama kampusnya, yang kedua kodenya, nama mata kuliah sama dosen pengampunya. Jangan sampai nanti salah ngeklik perguruan tinggi lain. Nah, kembali tadi jika ada mata kuliah lain selain yang di data ini, misalkan 2020, misalkan masih ada 10 SKS lagi, dan ternyata ada di perguruan tinggi lain, tolong didata nanti Bapak konfirmasi dulu ke prodi sana, boleh nggak mahasiswa kita ikut kuliah di sana. Oke, ada lagi yang belum jelas? Pak izin, ya. Pak izin memperjelas, berarti buat mata kuliah di UPI itu cuma 3 pertemuan ya Pak, selebihnya itu nanti balik lagi ke prodi masing-masing gitu ya Pak ya? Iya. Ya, 2-3 kali pertemuan. Karena di UPI pun itu dia sebenarnya offline full. Di UPI itu sebenarnya luring. Cuman kita minta karena kita ingin bersama 3 kali pertemuan, 2-3 kali pertemuan lah mereka ngadain situ. Kalau di UPI full sekarang pembelajarannya per 1 September adalah offline. Paham semua? Jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi sudah kontrak, semua harus ikut. Semua harus ikut, wajib ikut. Jadi pertukaran, berapapun jumlahnya. Jadi kalau di sana 30, di sini 60 juga boleh, sana 60, 30 juga boleh. Atau kuliah A di sini 2 SKS, di UPI 3 SKS. Itu nggak ada pengaruh sama SKS. Atau sebaliknya, mata kuliah di sini 3 SKS, di sana 2 SKS. Juga tidak ada pengaruh. Yang diambil adalah nilai dari perguruan tinggi mitra itu sebagai nilai masukan tambahan. Bukan nilai akhir. Sisi baiknya apa program ini? Program ini Anda bisa mendapatkan banyak ilmu dari sekedar yang diajarkan oleh dosen. Ya. Bisa belajar kulturnya, bisa belajar teknik pengajarannya, psikologi pendidikannya, bisa intinya mendapatkan banyak ilmu pada saat Anda mengambil program. Ada lagi? Pak, mohon maaf. Ya.
itu tadi kan ada beberapa mata kuliah. Berarti mata kuliah yang kita ambil itu menyesuaikan dengan mata kuliah yang kita ambil di isi akad UNJ ya Pak? Ya, mata kuliah yang kita ambil itu karena sistemnya konversi. Kalau di sini ngambil matematika, maka di UPI ngambil matematika. Gitu. Jadi kalau mata kuliahnya beda, maka misalkan matematika di kampus, misalkan UPI ngambilnya tentang hukum adat. Nah, nilai hukum adat kan tidak bisa dimasukkan ke matematika. Jadi kalau sama-sama matematika, maka nilai bab apa itu bisa dimasukkan ke dalam nilai. Jadi nilai tetap dosen dari UNJ yang memberikan nilai pada Anda, cuman Anda bisa belajar ilmu dari dosen UPI dan bisa mendapatkan sebagian nilainya dari UPI. Begitu sebaliknya. Oh iya, baik. Terima kasih ya Pak. Iya. Silakan, ada yang lain? Pak, mau nanya Pak, tadi yang di laman registrasi. Ya. Itu yang IPK yang diisi itu IPK yang keseluruhan apa orang cangkuman dari semester 4 cuman kita Pak untuk angkat 2020. IPK itu IP semester ya kemarin ya. Oh, semester yang kemarin aja Pak. Iya. Oke. Makasih Pak. Iya. Jadi ini sebagai salah satu program Merdeka Belajar ya. Tapi sistemnya tidak paket 20 SKS. Karena mencari 20 SKS itu sulit. Jadi adanya 10 SKS. Pastikan bahwa semua mahasiswa itu punya akun dan masuk ke Permata LPTK dan bisa input mata kuliah LPTK. Itu sebelum tanggal 1 September. Karena 1 September itu sudah mulai, mungkin jangan 1 September, karena 1 September itu mulai kuliah. Mungkin sebelum tanggal 27 atau 28 lah, khawatir 27-28 di sana udah tutup. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak paling suka kalau rapatnya tidak terlalu lama. Selebihnya kita bisa tanya di grup ya. Silakan kalau ada kendala aktivasi, kendala input mata kuliah, ada tanya sebagainya, silakan ada tanyakan di grup, nanti kita akan bahas sama-sama. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Pak. Saya tutup ya. Iya Pak. Oke.